teman-teman semuanya, selamat datang di podcast UKT. Nah, hari ini kita mau ngapain sih, Nik? Nah, jadi Tir, sebenarnya tadi briefingannya sih kewirausahaan gitu ya bahasnya. Iya. Makanya kayak aku hari ini udah pakai baju blazer ala-ala wirausaha gitu sih. Karena iya. kayak aku merasa sebenarnya kewirausahaan tuh kadang kayak terlalu cenderung ngebahas tentang yang waktu gitu nggak sih? Kayak udah tua gitu-gitu nggak sih? Tapi aku kurang setuju sih, Nik. Kewirausahaan tuh sekarang udah banyak berkembang, bahkan di anak muda juga banyak kok. Oh, demi apa sih? Apalagi sekarang digitalisasi udah marak banget. Iya sih, bener sih. Di situ aku paham sih. Cuma kayak sampai saat ini, bahkan di FEB gitu ya, FEB UI, aku belum pernah tuh ketemu temen yang emang wirausahawan banget gitu, Tir. Kayaknya emang kamu yang mainnya kurang jauh nih. Demi apa sih? Iya, banyak loh. Mahasiswa di FEB UI yang wirausaha tuh banyak. Oh iya. Iya, salah satunya narasumber kita yang udah datang hari ini nih. Oh, jadi hari ini ada narasumber nih? Ada dong. Nemenin di podcast ini? Bener banget. Kalau kita berdua dong, kita mau ngomongin apa? Iya sih. Iya. Aku nggak tahu apa sih, selain yang aku pelajarin di MUK MPKT sih. Iya, kita udah, daripada kita banyak ngomong, mending kita langsung aja boleh perkenalin narasumber kita ya. Oke, kalau gitu selamat datang kepada Kak Azai. Oke Kak, boleh nih Kak perkenalin dulu diri Kakak, dari mana, asal di mana? Nama aku Ahmad Zaitun. Panggilannya Azai. Aku dari Ilmu Ekonomi Reguler, angkatan 2024 dan asal aku dari Jakarta. Wow, 2024 loh Tir. Cuma satu angkatan di atas kita tapi udah bikin usaha nih Kak. Betul. Iya, udah Nah, berbisnis ya Kak? Mungkin Keren. boleh diceritain nggak sih kayak bisnisnya tuh sebenarnya bisnis apa Kak? Jadi tuh aku punya usaha, namanya Kita Bantu .event. Sebenarnya bisnis itu fokusnya ke vendor. Kita nge-provide equipment untuk acara-acara anak sekolah, anak kuliah, pensi dan sebagainya. Nah, perlengkapan yang kita provide tuh kayak meja, kursi, tenda, atau mungkin genset dan lain-lain. Oh my god, Wah, perlengkapan acara. kalau aku boleh tahu nih Kak, awalnya kepikirannya gimana sih? Nah, ceritanya tuh aku selalu tahu kalau misalkan bisnis itu kan kita nge-provide solution for a problem. Ya benar. Itu yang paling terpenting. Iya. Benar. Dan aku tuh dari dulu emang udah pengen kepikiran untuk berbisnis. Tapi kayak what kind of problems yang memang aku bener-bener paham dan aku bisa kasih solution untuk that problems. Dan sampai singkat cerita, aku di SMA itu pernah jadi salah satu ketua pentas seni di SMA Negeri 70 Jakarta. Nama acaranya Setara kalau teman-teman tahu. Dan di acara itu aku tahu berbagai kebutuhan kayak tenda dan lain-lain. Dan suatu hal yang aku lihat adalah tenda itu cukup mahal. Waktu aku ngejalanin acara tersebut, itu tenda untuk satuannya per hari cuma 250.000. Mahal banget ya? Mahal banget, Apalagi untuk 250. anak sekolah ya? Betul. Nah, di situ aku ngeliat opportunity. Karena aku tahu harga tenda itu berapa setelah aku survei beberapa kali dan akhirnya wow, ini turnovernya cepet banget gitu. Bahkan dengan aku kasih harga sewa sekarang 50.000, aku bisa kurang dari 15 kali sewa aku udah balik modal untuk satu tenda. Kayak gitu. Dan sekarang pastinya udah lebih dari 15 kali itu. Udah, alhamdulillah. Luar biasa, keren sekali. Wah, tapi Kak, kayak itu ide yang bener sih menyelesaikan solusi, tapi kayak kita nggak kepikiran aja gitu. Iya, aku tuh mau tahu deh, kayak awalnya bisa ngebangun kayak nyari tendanya gimana, modal gimana, terus harus ngapain aja tuh gimana sih Kak? Nah, aku tuh kenapa aku yakin banget sama bisnis ini? Sebenarnya aku percaya sama Insting insting pengusaha, aku. yes. Jadi aku tuh udah berhari-hari pikirin tentang tenda ini, kayak kenapa sih ini nggak hilang-hilang. Biasanya aku kalau ada ide bisnis dan aku nggak yakin banget, biasanya udah hilang aja. Sampai udah satu titik aku percaya sama insting aku, terus aku coba survei dan sebagainya. Dan kalau untuk cari di Google dan lain-lain masih susah. Tapi kalau teman-teman cari di Facebook atau mungkin di media sosial yang memang orang tua pada awam, ternyata mereka tuh banyak nge-provide tenda, ngejual dan sebagainya. Sampai ya udah aku coba tanya-tanya ke mereka dengan kuantitas sekian itu bisa dapat di harga berapa dan lain-lain. Nah, di situ aku belum mulai bisnisnya tapi aku udah tahu harga tendanya berapa. Dan singkat cerita, aku coba silaturahmi sama teman-teman aku, adik kelas aku juga. Terus mereka bilang, "Kak, kita butuh tenda dan sebagainya." Oh iya, emang kalian butuh berapa? Harganya masih 250 sampai 100.000. Terus
aku belum ada barangnya, aku belum Oh ada my bisnis God. juga. Terus aku bilang, oh ya udah aku provide 50.000 mau nggak? Jadi aku belum beli barangnya, modalnya belum ada dan sebagainya. Terus mereka bilang, Ditawarin dulu gitu. iya ditawarin dulu sebenarnya, oke deal. Dan deal pertama itu aku bisa balik modal dari satu acara. Wow. Wow. Dan makanya dari situ aku langsung call temen aku bilang it's gonna be a good business, lu mau nggak invest di gua? Oke, akhirnya udah 50-50 kita masuk. Aku dapat dana dari orang tua pertama kali. Kalau dia karena dia juga udah punya bisnis sebelumnya, dia juga masuk pakai dana dia sendiri. Kita beli tenda langsung, udah dari satu acara itu balik modal, terus sisanya berkembang. Waktu itu masih SMA atau udah kuliah? Itu aku kuliah semester 1. Oh, semester 1 Semester nih. 1. Iya, seumuran kalian. Tapi Lumayan. kayak nih misalnya udah dibangun gitu settle-nya. Tapi kayak kalian merasa nggak sih kadang kayak kita kalau misalnya bikin bisnis tuh kayak ada Ups and down. ya ups and down of course. Kayak how did you deal with it gitu? Aku tuh alhamdulillahnya, jadi bisnis vendor ini bisnis yang menurut aku paling simple dan sangat bisa aku kontrol sebagai mahasiswa. Karena jadi format aku dalam operations bisnis ini cuman aku ada worker dan dari worker itu misalkan ada orderan, aku cuma perlu bikin invoice, terus mereka dari klien DP ke kita, terus kita bikin format kayak nama acara, loading in-nya kapan, loading out-nya kapan, kebutuhannya apa aja, aku send ke worker yang ngerjain. Jadi kayak cukup simple. Jadi kalau untuk ngomongin ups and down, kayaknya sejauh ini satu hal yang aku alamin cuman waktu itu worker aku sempat hilang. Oh wow. Jadi aku nggak tahu kenapa, mungkin dia ada masalah pribadi dan aku worker tuh cuma ada 3. Jadi kalau satu hilang itu lumayan signifikan impact-nya ke bisnis aku. Dan itu sempat kayak kita 1 bulanan kurang lebih kita nggak terima orderan apapun karena worker itu nggak ada kabar sama sekali. Dan ya udah, karena aku nggak mau ngecewain klien juga. Jadi itu mungkin salah satu ininya ya, daunnya. Tapi kalau sisanya nggak ada sih so far. Wow. Gitu. Oke, kalau aku boleh tahu nih Kak, lingkup bisnis Kakak ini udah nyampe mana aja deh? Udah dari SMA, mahasiswa. SMA, mahasiswa, pensi, pemerintahan, Pemerintahan? Iya. Jadi itu, dan faktanya aku tuh nggak cuma build connections with customer doang, tapi aku build connection sama vendor-vendor. Aku bahkan networking sama orang tua dan lain-lain. Kayak aku coba belajar dari mereka dan sebagainya. Dan hal yang lumayan aku kagetin adalah mereka pertama-tama mungkin gak terlalu welcome dengan harga aku yang terlalu murah. Tapi ya udah, sampai singkat cerita aku kerja sama mereka. Terus mereka juga dapat orderan kan dari kayak pemerintahan atau dari waktu itu sempat dari FEB UI juga. Dan aku kaget, kok tendanya mirip ya sama aku ya. Ternyata vendor yang nge-provide itu ngambil barang dari aku semua. Oh tapi itu nggak apa-apa tapi ya kayak gitu-gitu. Oh itu nggak apa-apa. Dan kita tuh sebenarnya ada peraturan nggak tertulis. Jadi kalau harga yang aku kasih ke klien sama B2C sama B2B itu harus beda. Dan itu yang aku tahu dari vendor yang emang udah lama. Dia bilang kalau bisa untuk sama vendor harganya diturunin lagi. Oh ya udah, aku nggak ada masalah kanal itu. Jadi ya B2B sama B2C itu lumayan ngembangin bisnis aku gitu. Tapi nih Tir, kayak sebenarnya kalau misalnya podcast MPKT kita tuh ada ini ya Kak, tema besarnya. Katanya tuh karya dalam karsa, dedikasi lokal untuk panggung global. Nah Kak, bicara tentang ke panggung global gitu, sempet gak ada kayak mimpi apa gitu kayak untuk memperluas kembali? Yes. Oke. Jadi sebenarnya aku tuh karena di bisnis pertama aku selalu pengen ngembangin tuh. Nggak cuma pengen berjalan setahun 2 tahun doang. Jadi aku tuh masuk UI lewat PPKB. Dan di PPKB itu ada satu komitmen yang aku bilang kalau misalkan aku masuk UI, aku bakal fokus ke pengembangan UMKM. Dan salah satu fokus ke pengembangan UMKM yang bisa aku lakuin adalah aku terjun ke bisnis yang tenda ini. Dengan kita memprovide acara-acara dengan cost yang minim, mereka pasti akan ngasih cost ke tenan-tenan juga akan lebih murah lagi. Jadi ya mereka opportunity untuk berjualan di acara, di kepanitiaan atau di pensi itu lebih besar. Dan ya itu mungkin salah satu alasan aku nge-build this business ya karena alasan ada komitmen yang sebenarnya harus aku fulfill dari aku pas masuk UI itu. Jadi kalau misalkan ada rencana ke kancah global, kayak kalau global mungkin masih 5 tahun lagi ya. Tapi kalau nasional ya mungkin aku cukup optimis dalam 5 tahun lagi karena kayak alhamdulillah tahun ini juga bakal ada 2 orang investor lagi masuk. Jadi kayak kita mau ngembangin ke beberapa produk yang memang kita bisa masuk ke pensi kayak di Senayan atau GBK gitu.
Ya tapi aku yakin bakal bisa sih sampai Pasti internasional bisa, juga. pasti Dan bisa. baru 2 tahun kan ya berarti ya? Baru setahun malah. Setahun, Baru itu setahun. udah segede itu loh. Alhamdulillah. Itu berarti promosinya kayak cuma word to mouth doang atau Oh enggak, jadi kita tuh selalu kalau misalnya kita ke klien, yang aku sadarin kalau misalkan kita jual barang, klien tuh lumayan gak open for discussion. Jadi produk kita udah semurah ini, aku harus cari cara gimana klien tuh tahu ada produk semurah ini. Gimana cara kita nge-deliver ke mereka. Dan salah satu hook yang selalu aku gunain adalah kita open for sponsorship. Iya. Oh, ada sponsorship. Jadi kita selalu open for sponsorship. Kalau misalkan teman-teman expect diskon kayak 10% atau 20% ya, kita berharap dari kalian ngepromosi lewat Instagram dan sebagainya. Dan itu jadi hook yang selalu berhasil di setiap acara apapun, karena sponsorship menurut aku kayak a magical things untuk anak-anak kepanitiaan. Jadi Betul. kayak kita nggak nge-approach mereka kayak kita mau jual barang, tapi we open for sponsorship dan kalian mau join atau enggak kayak gitu. Oh, berarti kalau untuk bisnis kakak sendiri ada akun medsosnya juga nggak? Ada, kita bantu Dotipen dan kita fokusnya lebih ke Instagram sebenarnya. berarti kayak konten and anything di digitalisasi gitu. Nah iya sebenarnya constraint kita adalah aku tuh cuma berdua sama temanku. Oh. Aku fokus ke operations dan marketing, temanku fokus ke di finance-nya. Dia nulis kayak pencatatan keuangan dan sebagainya, basic accounting. Dan permasalahannya aku sama dia sibuk kepanitiaan. Dan aku nggak mungkin bisa bikin konten dan sebagainya. Dan salah satu solusinya ya dengan sponsorship itu kita minta klien yang bikin konten. Jadi kita nggak ngelakuin apa-apa, kita kasih diskon dengan cara ngurangin profit kita, terus ya udah mereka bikinin konten buat kita gitu. Wow, berarti kita nggak perlu ngapa-ngapain, dapat untung, dapat konten. Betul, itu dia. Promosinya jalan banget ya. Keren ini. banget sih. Memang wirausaha Apa-apa banget gitu. bisnisnya ini tuh jalan Betul. Nah kak, tapi tadi sebenarnya kakak sempat ngomong juga ya, kayak di awal mungkin ada sempat keraguan, terus kayak ditunggu dulu nih beberapa hari kalau misalnya masih kebayang, oh ya udah berarti serius gitu kan. Mungkin aku yakin kayak teman-teman kita pasti banyak juga yang ada di fase itu sekarang. Jujur pasti banyak banget sih yang mau buka bisnis juga kan. Sangat, apalagi kayak peluangnya emang bener kata Fatin tadi gede Iya, banget gitu kan. Iya. Mungkin bisa memberikan secercah motivasi atau kata-kata gitu kan. Atau tips mungkin buat yang mau. Oh iya. Sebenarnya trial and error aja sih, karena aku tuh bisa punya keberanian untuk mulai bisnis karena yang di acara pensi itu juga aku sebelumnya takut, aduh maju sebagai ketua pensi nih, kita ada tanggungan untuk nyari pendanaan kayak lebih dari 1 miliar dan itu bukan hal yang simple buat anak SMA dan kita tanpa IO dan lain-lain. Ya udah singkat cerita, karena mental yang udah aku build dari masa SMA, pas aku pengen jalan bisnis ya aku ada ego sendiri kayak sebelumnya aja kita bisa, kenapa kayak kita nggak mau. Jadi menurut aku lebih ke kita mencoba aja sih, gagal atau enggaknya selalu ingat kayak kita masih punya teman, kita masih punya keluarga yang mungkin masih bisa bantu dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah menurut aku adalah kalian perlu build reputation, karena untuk meyakini teman-teman kalian atau mungkin keluarga kalian untuk kalian bisa berbisnis atau minta pendanaan dari mereka, ya mereka harus percaya dulu kalau kalian tuh capable for that business gitu. Dan aku yang aku selalu lakuin adalah ya udah build reputation dari aku kecil, aku ikut organisasi dan sebagainya. Dan once aku emang butuh pertolongan dari mereka, ya mereka percaya sama aku. Luar biasa. Tapi setuju sih nih, kalau kita punya ide yang bagus tapi reputasi kita kurang dikenal sama orang kan. Benar. Kita mau ke-propose ide juga orang nggak percaya. Yes, Kredibilitas kita benar-benar. kurang. Betul. Wah. Kayak aku sekali duduk di sini, Tir, ternyata banyak banget ya insight yang aku dapat dari kakak. Thank you so much. Mungkin itu aja dari kita sih. Ya, Oke, thank you juga. thank you so much. Kak. Tepuk tangan. Baik, kalau gitu teman-teman, mungkin kita sudahi dulu podcastnya karena Iya. waktunya sudah Terbatas habis. 50. Sebenarnya aku mau lebih banyak sih nih, tapi Nah. gimana kita maksimal cuma 15 menit. Ya udah deh. Kalau gitu, Kita tutup aja ya. ya. Oke. Sampai jumpa lagi di podcast. UKT. Thank you. Thank you. Thank you.